Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman, sahabat-sahabat domba kita. Welcome back juga di TNG Farm ya, teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini teman-teman kita akan melakukan pembahasan lanjutan dari seri yang ke-7 kemarin ya, teman-teman ya. Ini kali ini di seri ke-8 kita akan membahas cara memilih indukan yang tepat ya, teman-teman. Masih bersama Bapak Eko Utomo. Halo, selamat siang menjelang sore nih Pak Eko. Oke, selamat siang menjelang sore, ya. Mas Satya dan sahabat-sahabat domba kita. Siap, hujan-hujan tetap semangat tetap ya Pak. Semangat. Nah, ya. Oke Pak Eko. Untuk melanjutkan dari seri yang ke-7 kemarin Pak Eko. Ya. Oke, kali ini di seri ke-8 kita akan membahas gimana caranya menentukan, memilih ya Pak ya, lebih tepatnya memilih indukan yang tepat ya Pak ya. Ya, betul. Nah itu Pak Eko untuk di seri yang ke-8 ini ya Pak. 8 ya. Oke, monggo Pak Eko bisa langsung dijelaskan Pak Eko untuk teman-teman semuanya. Oke, baik para sahabat domba kita. Oke. Topiknya adalah pemilihan indukan yang jos, yang tepat. Yang gitu tepat. Kan. Nah, seperti yang kita ketahui ini konteksnya di dalam konteks breeding ya, indukan untuk breeding. Seperti kita ketahui yang di seri ke-7 ya, bagaimana mencetak domba unggulan, itu bahwa pengaruh genetik dari genetik dan fenotip ya, dari indukan dan juga pejantan itu berpengaruh. Nah, sekarang kita fokus di dalam indukannya. Nah, jadi apa sih yang harus dipilih gitu ya? Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan indukan yang bagus? Betul, Pak. Di dalam konteks breeding, ya, itu ada beberapa alat ukur, Mas. Pak. Alat ukur yang pertama adalah namanya kidding interval. Kidding interval. Kidding interval itu adalah seberapa sering seekor indukan itu bisa melahirkan. Nah, itu namanya seberapa sering. Paling cepat itu 5,5 bulan kali ya, karena bunting 5 bulan. Ya. Recovery sebentar gitu, ada juga sih yang sampai 5,5 bulan. Secara normal itu 8 bulan, jadi 8 bulan sekali melahirkan. Artinya di dalam 1 tahun 3 kali melahirkan. Itu feeding interval. Yang kedua itu namanya litter size. Litter size. Litter size itu adalah jumlah anak sekelahiran. Jadi ada yang 1 single tunggal, ada yang 2, yang 2 itu artinya twin, ada yang 3 kembar 3 atau namanya triplet. Nah, salah satu kriteria yang penting di dalam pemilihan indukan adalah si indukan tuh punya genetik melahirkan berapa. Nah, ini apakah 1, 2 atau 3? Walaupun kalau menurut saya sih, saya lebih pilih melahirkan 2 daripada 3, Mas. Lebih baik 2. Tetapi kalau melahirkan 1, waduh, kalau 1 unggul ya, unggul itu artinya BBL-nya lebih dari 3 kilo, Sudah 1, bobotnya cuma 2 kilo, itu kita buang waktu banget. Nah, oleh karena itu kriteria pertama adalah apakah indukan yang kita pilih itu merupakan atau memiliki genetik untuk melahirkan kembar. Nah, itu. Nah, rata-rata secara umum itu 1,7, 1,8 ya, dunia ya. Di Indonesia yang seperti itu domba Garut. Itu sekitar 1,7, 1,8. Nah, beberapa domba yang lain itu sekitar 1,5. 1,5 itu artinya bahwa 1,5 ya, 10 kali melahirkan, dia anaknya 15. Nah, itu yang kriteria pertama pilih. Caranya gimana memilihnya? Ya tanya kepada penjualnya. Ini anak kembar bukan? Terus kemudian ditanya kalau dia udah laktasi anaknya berapa? Kriteria yang kedua yang harus kita pilih adalah kemarin itu berat badan. Nah, berat badannya kalau dere itu minimal harus 30 kilo, Mas. 30 kilo ya Pak ya? 30 kilo masuk koloni kawin misalnya. Sehingga di dalam waktu 5 bulan bunting ya. Misalnya setiap bulan naik 2 kilo. Dalam waktu 5 bulan nambahnya 40 kilo. 40 kilo. Sehingga pada waktu laktasi 1 itu bisa 40 kilo lebih. Nah, sebelum melahirkan. Kalau sudah laktasi 1 misalnya, minimal 35 kilo. 35 kilo. Jadi yang dipegang itu. Ya, Pak. Kemudian usia penting, Mas.
Usia Amannya di penting. usia berapa, Pak? Usia penting. Dere boleh lah ya. Tapi dere itu Anda tahu tadi ya, kita belum terlalu pasti ini anaknya akan berapa, anaknya bagus atau tidak. Jadi agak tebak-tebak buah manggis gitu ya. Kalau dere tadi kan 30 kilo kan, harganya lebih murah ya. 30 kilo lebih, Pak. Kalau laktasi tadi harganya pasti sudah agak mahal. Nah, kalau laktasi itu harus dicek tadi ya kepada penjualnya. Kalau pedagang di pasar dia nggak akan tahu sih. Tetapi kalau pada peternak yang menjual seharusnya kalau ada recordnya, catatannya dia akan tahu. Jadi bobotnya di atas laktasi 2 di atas 40 kilo. Tadi umur ya, kita ngomongin umur ya. Umurnya itu sebisa mungkin kalau bagus sebenarnya sampai usia 7 tahun pun masih bisa beranak loh, Mas. Masih dengan bagus. Aman ya, Pak? Karena usia domba itu sampai sekitar 12 tahun. 12 tahun, ya, Pak. Tetapi pada umumnya ya, batas atas tuh 6 tahun. Oleh karena itu kalau breeding 6 tahun misalnya per tahun itu, per 2 tahun itu 3, jadi sampai sekitar laktasi 7 atau 8 lah. Oh gitu, siap. Nah oleh karena itu, kalau cari indukan sebisa mungkin yang belum rampas. Belum poel semua. Belum poel semua ya, Pak. Artinya usianya masih di bawah 3 tahun, Mas. 3 tahun. Itu dari sudut pandang usia. Pak. Nah kemudian, tadi selain bobot, kalau bisa kita lihat posturnya juga. Menentukan postur ini. Iya, postur yang dilihat pertama kali adalah apa? Ambingnya. Ambing susunya, teman-teman. Kalau dere agak susah nyarinya ya, karena dia kan belum melahirkan, jadi susunya ambingnya belum terbentuk. Ya. Tanya ke peternak indukannya seperti apa. Nah, kalau sudah laktasi, lihat ambingnya bagus atau tidak. Ingat kemarin di dalam seri 7 ya. Seri 7, yang Pak. paling penting itu adalah produksi susu kan. Oleh karena itu kita cari yang ambingnya bagus agar supaya produksinya bagus. Pak. Oke, jadi kalau udah laktasi cari yang produksinya bagus atau ambingnya bentuknya bagus, bulat gitu ya. Kemudian putingnya agak ke depan dikit ya. Jadi mudah untuk disusuin gitu ya. Kalau ke peternak kita bisa juga tanya sih udah laktasi. Ini sayang anak nggak gitu ya? Agak susah sih nanya itu sayang anak. Karena sayang anak itu menjadi penting banget. Gitu ya. Pak. Oke, tadi jadi ambing susu. Kemudian postur secara keseluruhan deh. Kaki-kakinya, badannya kalau bisa itu punggungnya lurus, matanya jernih, sehat segala macam ya kita bisa dapat feeling lah kalau ngeliatin. Jadi feminim ya, Pak? Keibuan tepatnya. Nah, keibuan itu penting karena nanti itu akan menjadi ciri-ciri indikator gitu ya. Tadi kalau kita tanya ke peternak gitu, kalau ini agak susah nih, peternaknya mau jujur atau enggak. Kalau udah laktasi tanya, cempenya bagus nggak? Kalau ada, misalnya kalau kita beli, tolong dong bisa lihat cempenya. Cempe yang sebelumnya maksudnya. Betul sekali. Sehingga kita akan tahu, oh ini cetakan yang bagus atau tidak. Nah, oleh karena itu ya, pemilihan indukan ini kemudian menjadi penting karena ini modal banget gitu ya. Karena ada sering bertanya, Pak Eko, ini di YouTube, di Facebook banyak gitu ya. Menurut Pak Eko gitu, indukan-indukan yang bagus itu indukan seperti apa sih? Nah, itu. Ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya tentu aja bisa berbeda ya. Kalau saya perhatiin itu ya, indukan-indukan yang memiliki darah cross texel, itu bagus-bagusan. Bagus-bagus ya, Pak ya? Ya. Nah, ini, waduh, ini ya, kita juga ada cross texel. Nah, kemudian saya perhatikan kembali, di bawahnya, atau mungkin ya agak sejajar lah. Itu cross misalnya cross Suffolk. Kalau lokal itu sopasan gitu ya. Karena sopas itu juga ada darah tekstilnya sih. Selain Suffolk ya. Cross Suffolk. Nah, cross yang baru itu ya. Misalnya cross Awasi ya. Cross Awasi itu cukup bagus juga karena tadi dia memiliki produksi susu yang tinggi. Yang tinggi, betul. Itu Pak, juga cukup bagus dipilih sebagai indukan. Tadi kriteria tadi ya, bahwa bobot, kemudian fenotip, ambingnya, kemudian kesehatannya seperti apa, agar supaya tadi yang namanya kiding interval, kalau di PNG sekarang ini Mas, PNG sekarang ini kita untuk domba, kita kiding intervalnya itu sudah di bawah 7 bulan loh Mas. Rata-rata 6 bulan sekali melahirkan dan sehat. Dan sehat ya Pak ya. Ini kalau
ini teman-teman. Lihat nih indukan yang ada di sini, Mas. Lihat dulu ini. Ini yang ada di sini ini indukannya ini cempenya kan bagus-bagus kan? Bagus-bagus ini, Pak. Nah, ini mereka 6 bulan sekali melahirkan. Yang satu ini diri, yang satu udah laktasi. Jadi ambingnya sudah cukup terbentuk. Jadi memang ini diri-diri dari kita gitu ya. Oh, itu. Nah, ini single semua ya, Pak ya, itu, Pak. Ini harus breedingan sendiri semua. Dari sini. Sehingga kemudian ini kan ekspektasinya supaya kemudian indukan itu melahirkan cempe-cempe yang sehat seperti ini. Nah, ini. Kayak seperti kemarin yang mencetak domba unggul itu. Kita ini sudah ada banyak yang di usia 6 bulan di atas 30 kilo. Bahkan yang kita tunjukkan kemarin si set itu usia 5 bulan udah 35 kilo. 35 Jadi kilo. tujuannya indukan yang baik agar anaknya bagus. Betul. Intinya adalah di situ. Nah, itu teman-teman. Apa yang kira-kira masih kelewatan, Mas? Tentang memilih indukan. Dari bobot sudah, dari postur sudah ya, Pak ya. Dari harga ya? Harga, Pak. Oh, oke. Dari harganya, Pak. Ini pertanyaan ini menarik ya. Nah, ini mantap ini, Pak. Kalau modalnya terbatas ya pasti apa adanya dibeli. Cari yang murah. Nanti kembali lagi ke seri sebelumnya, naik kelas lagi ya, Pak ya. Tetapi kalau modal Anda cukup, saya sih saranin ya, cari indukan yang bagus. Cari indukan bagus itu tadi ya, cross texel, cross-crossan. Lokal juga boleh, tapi lokal bener-bener dipilih yang bobotnya di atas 40 kilo. Tadi fenotipnya bagus segala macam. Karena menurut saya gini, indukan is the key. Nah, karena kalau kemudian kita breeding 5 bulan kan lama ya. Iya, Pak. Kasih makan, perawatan, itu. Kandangnya juga butuh kandang, tetek bengek segala macam. Terus cepat lahir cempe. Kalau jelek mati prematur. Stunting. Nah, niku. Stunting itu pertumbuhannya lambat sekali kan. Pak, betul, atau Pak. fenotipnya jelek. Nah, aduh, itu investasi kita nggak akan balik. Jadi oleh karena itu nanti seri berikutnya kita akan membahas jantan ya. Jantan ya penting juga sih. Tetapi kalau menurut saya number one itu adalah pemilihan indukan yang bagus. Kalau modalnya ada, pilih itu ya. Kan kalau modalnya terbatas, yang ada aja. Nah, gitu. Diredikan dulu. Iya, diredikan dia pelan-pelan naik ya kelas ya. Naik seperti yang saya bilang, Pak Eko, kalau indukan seri F gimana? Ya bagus banget, tetapi kan harganya pasti juga mahal. Pak Eko, kalau indukan full blood gimana? Waduh, udah nggak usah ngomong. Full blood itu nanti lama-lama juga jadi pedaging. Jadi kalau menurut saya untuk Anda pemula itu seperti yang di seri sebelumnya, udahlah kita main yang lokal berkualitas, crossing-crossingan gitu. Kalau udah ada duitnya naik ke F ya, F1, F2. Gitu teman-teman, untuk penjelasan tentang pemilihan indukan yang tepat ya Pak Eko ya. Iya. Nah ini kita sepil dulu untuk induk-indukan yang ada di TNG Farm ini teman-teman. Ini kandang koloni ya Pak ya? Ini. Kandang koloni ini. Nah ini kandang koloni. Ini ada beberapa yang kita beli dari luar, tapi yang muda-muda ini adalah hasil dari breedingan kita sendiri, Mas. Oh, oke. Nah itu pejantannya apa itu Pak? Pejantannya itu adalah F1 Suffolk. Suffolk ya Pak ya? Jadi Suffolk induknya adalah Texel gitu. Nah itu teman-teman. Sutek namanya. Nah, Sutek teman-teman. Suffolk Texel. Ini khusus untuk anak-anakan nih Pak ya. Iya. Untuk Jadi gini, teman-teman. di sini pejantannya ya macam-macam sih. Ada Suffolk, ada Dorper, ada Awasi, ada Texel yang premium, ada Sopas gitu ya. Itu teman-teman. Tapi indukannya kita pilih yang bagus-bagus. Bagus, ya. Tapi minimal harus diri di atas 30 kilo. Betina, laktasi harus di atas 4 kilo. Yes. Nah, 40 kilo. Oke, terima kasih Pak Eka untuk penjelasannya di seri yang ke-8 ini ya Pak ya. Di seri yang ke-8 ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bagi teman-teman pemula ya Pak ya. Ya, kalau ada pertanyaan di kolom komentar, segerakan teman-teman. Komen, like, and share. Nah, itu teman-teman. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Eko. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Untuk teman-teman yang baru ketemu dengan channelnya Domba Kita, silakan langsung subscribe agar bisa mengikuti seri-seri dengan Bapak Eka Utomo dari TNG Farm ya teman-teman ya. Mungkin untuk video kali ini cukup di sini dulu. Kita ketemu di video berikutnya di seri yang ke-9 teman-teman. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Salam ternak, salam sehat, salam sejahtera hanya di Domba Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.